Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan yang tiada henti-hentinya, hingga di waktu fajar ini, di waktu subuh ini Allah berikan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan. Di antara karunia-karunia yang lain, bahkan tidak ada karunia yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada di dalam diri kita adalah ketakwaan, keimanan, dan ini yang diinginkan terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana masjid ini juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa masjid ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah mengingatkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid itu. Maka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat, jika seandainya engkau wahai sahabat ingin melihat keimanan seseorang itu yang benar, maka lihatlah apakah dia sudah bisa untuk terikat hatinya dengan masjid, untuk bolak-balik ke masjid, datang ke masjid. Maka tidak lain adalah masjid tempat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga hadisnya bahwa orang yang membangun masjid ternyata ia sudah mengkapling dirinya di surga. Man bana masjidan falahu baitun fil jannah. Orang yang membangun masjid tentunya Rasulullah mengatakan bahwa ia sudah mengkapling dirinya untuk berada di dalam surga, walaupun hanya seukuran kecil, walaupun hanya dengan memberikan satu sak semen, akan tetapi itu adalah sudah menjadi bekal untuknya di surga kelak insyaallah. Alhamdulillah juga kita masih berada dalam keistiqomahan. Bagi bapak-bapak yang sudah beristiqomah di kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi amal baik yang berat timbangannya nanti pada hari kiamat kelak. Maka semestinya kita juga sebagai orang-orang yang beriman memiliki amal soleh yang utama, memiliki amal soleh yang bisa didawamkan. Karena amal soleh itu kita tidak tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah bahwa ya Allah, jadikan amal soleh ini amal soleh yang diterima di sisimu. Jadikan amal soleh ini amal soleh yang engkau terima, sehingga nanti pada hari kiamat kelak akan menjadikan saksi. Majlis ini akan menjadikan saksi antara kita, antara satu dengan yang lain akan saling mengingatkan. Di saat seandainya ada salah satu di antara kita yang masuk terdahulu ke dalam surga, maka ia akan ingat dengan saudaranya. Ya Allah, saya ingat dengan saudaraku yang berada di saat di dunia dalam majlis, maka aku menginginkan ia juga berada bersamaku di surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, memang di dalam majlis ini, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat humus sakinah wa dzakarahumullahu indah.
Barang siapa yang berada di majlis yang seperti ini, di situ dikaji, disebutkan ayat dan kemudian menuntut ilmu, maka akan Allah turunkan rahmat di dalamnya. Allah turunkan kasih sayang di dalamnya. Allah turunkan ketenangan di sana. Allah sebut-sebut majlis tersebut di hadapan makhluk yang lainnya bahwa majlis tersebut adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita juga berada di waktu yang mulia. Kita berada di waktu yang utama, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk menghidupkan waktu-waktu sepertiga malam atau waktu fajar atau waktu subuh, karena ini adalah waktunya untuk orang-orang yang beriman tentunya sangat istimewa sekali, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan, menginginkan bahwa orang-orang beriman itu sudah bangun, sudah menghidupkan waktunya di saat fajar, sehingga tidak mau orang beriman itu kemudian lalai, bahkan bangun sudah terbitnya matahari. Karena ternyata memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilahirkan di waktu fajar, sehingga waktu fajar itu juga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita berada di dalam majlis yang mulia ini, yang kita mulai dengan salat berjamaah. Sebagaimana salat berjamaah yang dikatakan oleh Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah tentunya kita semuanya mengetahui bahwa salat jamaah adalah lebih afdal daripada salat sendirian. Ini keutamaan derajat orang yang melaksanakan salat sendirian dan salat berjamaah. Tentunya ada perbedaan. Maka seutama-utamanya salat rawatib adalah dengan dilaksanakan berjamaah. Begitu juga terlebih kita melaksanakan salat jamaah ini adalah salat subuh, yang mana salat subuh juga merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang ia melaksanakannya dengan penuh tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dakhala jannah bi ghairi hisab. Man shallal bardaini fil jamaah dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, maka ia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Tanpa hisab, Bapak Ibu, tanpa hisab. Sehingga di saat kita melakukan sholat subuh berjamaah seperti ini, maka ada jaminan juga, sehingga insya Allah di saat penuh dengan sholatnya kekhusyuan, penuh dengan sholatnya lillahi ta'ala, maka dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bahkan sebelum sholat subuh kita juga disodorkan, sudah sama-sama mengetahui, bahkan mungkin ini diulang-ulang. Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari motivasi kita untuk bisa menghidupkan di waktu fajar. Man shalla raq'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar atau sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini hadis sangat luar biasa, ya. Maka hadis ini perlu kita yakini benar, perlu kita ulang-ulang, perlu kita benar-benar untuk mengamalkannya dengan penuh semangat. Karena kita tentu akan semangat melaksanakan amal soleh itu jika tahu keutamaannya. Maka sodorkan dulu keutamaan. Kenapa saya harus bangun pagi? Kenapa saya harus bangun di sepertiga malam?
kenapa saya harus sholat subuh? Ternyata keutamaan itu sudah disodorkan, sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mengulang kembali dan mengetahui itu. Sehingga terlebih adalah di waktu sahur. Waktu sahur adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa di situ. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka waktu yang paling agung yang istimewa di waktu sahur juga adalah di saat kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa keutamaan salat jamaah ini dalam hadis yang lain disebutkan, man adrakal jamaah arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang melaksanakan solat berjamaah 40 hari tidak henti-henti dan kemudian menyambung terus menerus, tidak ada terlewatkan, maka disebutkan dalam hadis ini, ia akan terbebas dari api neraka, bahkan ia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Ini juga adalah merupakan motivasi kita untuk melakukan ibadah solat dengan berjamaah. Maka tentunya dalam berjamaah kita sama-sama mengetahui bahwa di saat kita melaksanakan ibadah solat rawatib, kemudian kita bertemu antara saudara yang satu dengan yang lain, ini adalah juga karunia yang Allah berikan. Sebagaimana Rasulullah jika seandainya setelah melaksanakan sholat, bahkan Rasulullah mengatakan, aina syahid, aina syahid, aina fulan, aina fulan. Rasulullah mengatakan, mana yang fulan, mana fulan. Kenapa Rasulullah bertanya seperti ini kepada sahabat? Ini pentingnya sholat jamaah. Maka sholat jamaah juga dihukumi dengan berbagai macam pendapat. Ada yang menghukumi dengan fardu kifayah, ada yang menghukumi dengan sunnah muakkad. Nah, kalau kita yang berpendapat kepada Al-Imam Syafi'i, ya, tentunya kita berpendapat itu adalah sunnah muakkad. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa Al-Imam Syafi'i ada yang namanya qaul qadim, ada yang namanya qaul jadid, ya. Mungkin di saat Al-Imam Syafi'i saat itu bahwa keberadaan masjid, kemudian orang yang melaksanakan masjid saat itu penuh, dan kemudian juga masjid masih sedikit, bahkan kecil, berbeda dengan sekarang. Sekarang masjid sudah banyak, sudah megah, akan tetapi jamaah sedikit. Mungkin kalau seandainya Al-Imam Syafi'i berada di zaman ini, di masa ini, akan juga mengambil pendapat bahwa hukum melaksanakan sholat jamaah mungkin wajib, dikarenakan masjid kita banyak, masjid kita besar-besar, bahkan bagus-bagus, akan tetapi yang melaksanakan sholat di dalamnya masih sedikit. Ya begitulah masjid, sebagaimana tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa la masjidun ussisa 'ala taqwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di tempat yang mulia ini, di saat berada di tempat yang Allah cintai ini. Bagaimana kita tidak rindu di tempat yang seperti ini? Sebagaimana bapak-bapak, ibu yang sudah berada di masjid yang paling mulia, yaitu masjid yang paling agung, yang paling besar pahalanya, yaitu Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi.
itu adalah masjid yang pahalanya besar sekali, yang bandingannya Masjidil Haram adalah 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain di saat beramal soleh. Bagaimana tidak diragukan lagi keimanannya jika bapak ibu yang sudah pergi ke tanah suci dan kemudian juga kembali lagi dari sana, ada hati rasa rindunya untuk pergi lagi ke sana, ada hati keinginan untuk terikat lagi di tempat yang suci itu. Maka itulah iman yang benar. Jika hati kita terikat, terpaku kepada masjid, maka tentu itu adalah orang-orang beriman yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang utama juga, yang agung. Lipatannya sampai 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Maka ini adalah masjid yang mana jika mungkin Bapak Ibu yang sudah pergi ke sana, adalah masjid-masjid ini yang selalu dirindukan, ya, selalu dirindukan. Apalagi yang sudah tahu, yang sudah di mana letaknya raudhah, di mana letaknya sujud Nabi, di mana tempat sahabat-sahabat di sana berkumpul, maka itu adalah tempat-tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang belum diberangkatkan ke tanah suci untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke sana. Begitupun Bapak Ibu mungkin yang sudah berangkat, mudah-mudahan diberangkatkan lagi, ya, sehingga kita bisa beribadah di masjid yang istimewa, di masjid yang lipat ganda kebaikannya sangat luar biasa. Jamaah Nurul Sobah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kalau minggu kemarin kita pernah membahas tentang ada sedikit masalah infak, ada sedikit masalah sedekah, maka ini masih nyambung sedikit karena kemarin belum ada tentang keutamaan tentang infak. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka ini adalah amal soleh yang utama juga bagi kita sebagai orang yang beriman, karena kita hidup bersama, sehingga kita memiliki saudara, kita memiliki kerabat, kita memiliki mengetahui bagaimana keadaan saudara kita yang berbeda keadaannya, sehingga kita harus mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong seorang hamba jika seandainya kita menolong saudaranya. Ini berarti bahwa pertolongan Allah berada di saat kita menolong sesama, di saat kita ingat kepada sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ayat ini menyebutkan kepada siapa yang lebih utama untuk memberikan infak atau sedekah. Yang pertama, ayat ini menyebutkan falil walidain. Falil walidain itu adalah untuk orang tua. Maka orang tua adalah yang lebih utama untuk kita berikan infak sesuatu. Sehingga bagaimana tidak utama jika seandainya kita memberikan kepada orang tua dan kemudian terucap dari kata-kata orang tua itu, ya Allah, nah, semoga
anakku menjadi anak yang soleh. Semoga engkau diberikan kesehatan, semoga engkau diberikan rezeki yang lapang, semoga engkau dimudahkan segala urusan. Itu terucap dari kata-kata orang, dari lisan orang tua kepada anaknya. Maka insya Allah langit tidak ada hijab doa seorang tua yang tulus bagi anaknya. Maka inilah yang kita inginkan. Sehingga kita juga tidak tahu apakah saat ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita juga dalam keadaan lapang rezeki. Bisa jadi yang masih ada orang tua mungkin adalah juga doa dari orang tua kita yang masih ada. Dan jika seandainya orang tua sudah tidak ada, maka kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan amal soleh yang saya lakukan ini, sedekah, infak yang saya lakukan ini adalah kebaikannya, pahalanya semoga engkau sampaikan untuk orang tuaku. Maka itu juga tidak apa-apa, kita niatkan amal soleh yang kita lakukan adalah untuk juga orang tua. Sehingga amal soleh yang kita lakukan juga kita niatkan, ya Allah, jadikan amal soleh atau sedekah saya ini menjadikan penghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah juga katakan, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah, bahwa infak ya itu bisa menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka akan masuk sedikit kepada keutamaan sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini sungguh sangat luar biasa dari hal yang namanya infak, ya. Maka orang yang berinfak, orang yang bersedekah, itu kebaikannya masalu habbah, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai keluar 7 bulir. Setiap 100 maka akan tumbuh 700. Sehingga orang yang bersedekah itu minimal kebaikannya itu 700 kali lipat. Itu yang sedekah. Sekali lagi diingatkan dalam ayatnya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang melakukan sedekah, dia seakan-akan memiliki satu benih menumbuhkan 7 batang, satu batang mengeluarkan 100 biji, maka akan tumbuh 700 kebaikan. Ini adalah kebaikan bagi orang-orang yang berinfak. Bahkan ayat yang setelahnya, ayat-ayat terakhirnya, wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan memberikan ganjaran pahalanya sebagaimana Allah akan lipatkan nanti, yang tak terhingga. Maka tentunya adalah orang-orang yang berinfak yang tulus, orang-orang yang berinfak yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang lainnya Allah sebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam terang-terangan, ya, atau di saat dalam keadaan fisarra, dalam keadaan sempit dan lapang. Maka tentunya juga untuk kita berinfak ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka sedikit
banyak yang kita infakkan, yang lebih terpenting adalah kita dengan rasa tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena juga tentunya dalam hal infak itu, dalam hal sedekah itu cobaannya tentunya berat ya. Di saat kita ingin dilihat orang lain, di saat kita kena pujian orang lain, di saat kita kemudian dipuji oleh orang lain, maka itu adalah juga ujian di saat kita mengeluarkan sedekah atau infak. Kemudian juga tentunya tadi sudah disebutkan bahwa as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, bahwa infak itu akan menghapuskan kesalahan, maka tentunya di saat memberi kita ingat terhadap orang lain. Justru sebenarnya bukan hanya saja kita menolong orang lain, akan tetapi sebenarnya adalah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita infakkan, kita menginginkan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya juga adalah orang yang mengeluarkan sedekah, orang yang berinfak di jalan Allah, maka juga disebutkan dalam hadis yang lain, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu nanti pada hari kiamat akan berada dalam naungan sedekahnya. Sebagaimana juga dalam hadisnya, sab'atun dhillahumullahu yaumal qiyamah ya. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satunya diantaranya adalah orang yang bersedekah di dunia. Bahkan dengan berbagai macam cara kita untuk bisa bersedekah itu. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Itu tidak masalah. Akan tetapi tadi yang lebih terpenting adalah bagaimana caranya supaya amal yang kita sedekahkan, amal soleh ini adalah menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengetahui bagaimana amal soleh yang di saat terang-terangan supaya diterima, maka hindarkan dari sifat-sifat keinginan untuk dipuji oleh orang. Hindarkan dari sifat berbangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan. Ini adalah godaan-godaan kita di saat kita beramal soleh. Karena orang yang ikhlas itu, orang yang ikhlas di saat memberikan infak sedekah, maka tentunya ia adalah tidak menghiraukan. Mau orang memuji, mau orang juga merendahkan, tidak menghiraukan. Tentunya karena yang dicari adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keutamaan yang lain di saat orang memberikan infak adalah kepada saudaranya, tudfi'u ghadabur rabb. Allah Subhanahu wa taala akan meredam murkanya. Allah Subhanahu wa taala akan meredam murkanya. Sebagaimana tadi, kalau tadi wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kenapa adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah meredam murkanya di saat kita memberikan infak kepada kedua orang tua, dan orang tua juga ridho, bahkan mendoakan kita sebagai anaknya, sehingga ridho orang tua kita dapatkan. Maka ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua. Kalau ridho orang tua sudah kita dapatkan, insya Allah ridho Allah akan kita dapatkan. Kalau orang tua sudah murka, kita durhaka kepada orang tua, maka Allah pun akan murka kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Maka tentunya dengan bersedekah, dengan amal soleh yang mungkin sederhana ini,
kita memulai dari diri kita sendiri. Alhamdulillah, ini Kayang Utara ini sudah banyak yang bergerak, pergerakan amal solehnya seperti infak sedekahnya itu. Kalau kemarin sudah kita ketahui ada gerakan koin yang pertama. Kemarin ada gerakan infak siapa yang bergerak gerakan infak sedekah nasi kotak itu ya. Ada nasi kotak itu. Ada nasi kotak sampai 80 pak itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan juga ada lagi kemarin tuh ada yang sudah mendistribusikan gerakan infak beras. Gerakan infak beras kebetulan juga saya ada ikut di dalamnya, bahwa kemarin itu sudah menyalurkan sekitar 1.400 kilo beras itu, ditambah dengan ditambah dengan sembakonya kepada duafa dan yatim piatu. Silahkan, ini adalah kesempatan yang luas untuk kita untuk bisa beramal soleh di dalamnya. Yang mudah-mudahan macam gerakan infak beras juga, mereka bergerak tidak setiap periode atau ditentukan waktunya, tidak, bahkan setiap saat. Mereka bergerak setiap saat dan disalurkan juga setiap bulan, karena mereka menginginkan bahwa yang kita berikan untuk duafa, yang kita berikan untuk yatim piatu, bahkan untuk santri itu bukan setiap di saat hari-hari raya tertentu atau di hari-hari Ramadan atau di saat berpuasa, akan tetapi setiap hari kita penuhi kebutuhan mereka. Bahkan kalkulasinya kalau diperhatikan sampai mereka ingin memberikan kepada santri atau kepada anak yatim, itu kalkulasinya kalau 1 bulan seumpama mereka membutuhkan makan 10 kilo, maka 10 kilo itu dipenuhi. 10 kilo itu targetnya untuk memenuhi mereka. Maka ini juga adalah merupakan kesempatan bagi kita sebagai tentunya adalah warga Sukadana Kayang Utara, sebagaimana kita mengetahui atau sebagaimana kita juga menginginkan bahwa pertolongan Allah itu datang di saat kita menolong kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang tidak bisa panjang lebar saya menjelaskan. Ini pun saya hanya sebenarnya jadwalnya kan Pak Kiai Abu Amin, hanya menggantikan. Yang mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kemuliaan di waktu yang utama ini, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa juga kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan dan kita mendapatkan keberkahan di pagi hari. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.